Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Di balik lebatnya hutan Kalimantan dan sunyinya malam di tepian sungai, tersimpan sebuah legenda mengerikan yang masih dipercaya hingga sekarang. Sosok makhluk menyeramkan yang konon terbang di langit malam, hanya berupa kepala dengan organ tubuh menjuntai. Banyak yang menyebutnya sekadar mitos, tapi sebagian orang percaya Kuyang benar-benar ada. Malam ini, kita akan mengungkap asal-usul hantu Kuyang, makhluk mistis paling menyeramkan dari Kalimantan. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir. Dan jangan lupa matikan lampu kalau berani. Di pedalaman hutan Kalimantan, jauh sebelum listrik menerangi kampung-kampung kecil di tepi sungai, masyarakat hidup berdampingan dengan adat, alam, dan sesuatu yang tak kasat mata. Konon, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang perempuan bernama Diang Sari. Ia dikenal sangat cantik. Meskipun usianya tak lagi muda, kulitnya tetap halus, rambutnya hitam panjang, dan wajahnya nyaris tak berubah dimakan usia. Banyak perempuan iri, sementara para lelaki diam-diam mengaguminya. Namun di balik kecantikannya, tersimpan rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Diang Sari sangat takut menjadi tua. Ia takut ditinggalkan suaminya dan kehilangan pesonanya. Karena rasa takut itu, ia mendatangi seorang dukun sakti yang tinggal di tengah rawa, jauh dari pemukiman. Kalau kau ingin cantik selamanya, kata sang dukun, ada harga yang harus dibayar. Tanpa berpikir panjang, Diang Sari menyanggupinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan merah, sebuah ritual terlarang dilakukan. Diang diberi minyak hitam pekat yang harus dioleskan ke tubuhnya setiap malam sambil membaca mantra kuno. Namun syaratnya sangat mengerikan. Ia harus meminum darah segar dari perempuan yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir. Awalnya Diang ketakutan, tapi setelah beberapa malam, sesuatu berubah dalam dirinya. Tubuhnya mulai terasa ringan, matanya bisa melihat dalam gelap, dan rasa lapar yang aneh mulai muncul. Suatu malam, ketika seluruh kampung tertidur, terdengar suara anjing melolong panjang. Seorang warga melihat cahaya merah melayang di atas pepohonan. Saat didekati, bukan manusia yang terlihat, melainkan kepala perempuan terbang dengan rambut kusut menjuntai dan organ tubuh bergelantungan di bawah. Lehernya usus, jantung, dan paru-paru masih meneteskan darah. Makhluk itu melayang pelan menuju rumah seorang ibu yang baru melahirkan. Sejak malam itu, banyak bayi sakit misterius. Para ibu yang baru melahirkan mendadak lemas, seolah darah mereka terkuras habis. Warga mulai curiga. Sampai suatu malam, seorang tetua adat
memasang jebakan dari ijuk, bawang merah, cermin, dan doa-doa penolak bala di sekitar rumah persalinan. Menurut kepercayaan masyarakat Banjar, benda-benda itu dipercaya ditakuti kuyang. Tengah malam, makhluk itu datang lagi. Namun ketika hendak masuk rumah, organ tubuhnya tersangkut ijuk. Suara jeritan melengking memecah kesunyian malam. Warga keluar membawa obor, dan mereka terkejut saat melihat wajah makhluk itu. Ternyata itu adalah Diang Sari. Konon, sebelum matahari terbit, tubuh asli kuyang harus kembali menyatu dengan kepalanya. Jika gagal, maka ia akan mati mengenaskan. Warga segera mencari tubuh Diang di rumahnya. Mereka menemukan tubuh tanpa kepala terbaring di atas tikar. Sebelum fajar tiba, tubuh itu dibakar. Ketika matahari muncul, jeritan panjang terdengar dari langit Kalimantan. Lalu, hening. Namun, masyarakat percaya ilmu hitam itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena kuyang bukan sekadar hantu, melainkan manusia yang memilih jalan gelap demi kecantikan, kekuasaan, dan hidup abadi. Dalam berbagai cerita rakyat Kalimantan, kuyang digambarkan sebagai perempuan yang mempelajari ilmu hitam dan berubah menjadi kepala terbang dengan organ, menjuntai untuk mencari darah manusia, terutama ibu melahirkan dan bayi. Hingga sekarang, di beberapa pelosok Kalimantan, orang tua masih memasang gunting, bawang merah, atau tali ijuk di dekat bayi yang baru lahir. Karena mereka percaya saat malam terlalu sunyi, mungkin ada sesuatu yang sedang terbang di atas atap rumah. Itulah kisah asal-usul hantu kuyang dari Kalimantan. Legenda kelam tentang manusia yang memilih jalan ilmu hitam demi kecantikan dan kekuatan. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, satu hal yang pasti, kisah kuyang masih hidup dalam bisik-bisik malam masyarakat Kalimantan hingga sekarang. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah mistis lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apakah kalian percaya kuyang itu nyata atau hanya legenda? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jangan terlalu sering begadang sendirian.